149 Kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru. Tubuhnya membeku di udara, lebih dari 2 kali lipat kekuatan Blue Silver Emperor Spiderweb Restraint mengikat Tang Hu seperti pangsit, secara bersamaan dengan paksa menghancurkan kemampuan roh keenam yang sedang dia persiapkan. Racun di jaring laba-laba sudah langsung menyerang Tang Hu melalui luka-lukanya. Kali ini bukan hanya neurotoksin, tetapi pada saat yang sama bahkan stimulan yang lebih kuat. Rasa sakit itu langsung melumpuhkan otak Tang Hu untuk sesaat. Bahkan lebih menakutkan, racun dingin dan panas secara bersamaan menyerbu tubuhnya, mulai dengan cepat memecah saluran energinya. Diikat oleh Spiderweb Restraint saat terluka tidak diragukan lagi merupakan kesedihan terbesar Tang Hu. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan, tetapi menemukan jumlah kekuatan yang bisa dia kumpulkan terus-menerus melemah, dan jaring laba-laba Kaisar Perak Biru yang berputar di sekelilingnya semakin erat. Dengan bunyi gedebuk, Tang Hu jatuh ke tanah. Meskipun dia masih hampir tidak bisa membuat dirinya berdiri, kemampuannya untuk melawan sudah menjadi semakin lemah seiring dengan penyebaran racun. Tangan kanan Tang San yang berkedip dengan cahaya keemasan ditujukan ke Tang Hu, bergerak bersamanya mengubah posisi. Saat ini, cahaya keemasan di lengannya telah meluas hingga 3 meter, seperti tombak cahaya keemasan yang cemerlang. Tanpa ragu, kemampuan roh kelimanya ini dapat sepenuhnya memengaruhi Tang Hu. Jangan sakiti ayahku. Tepat pada saat ini, suara panik muda dan lembut bergema, sosok mungil dengan keras menembus kerumunan dan dengan cepat berlari di depan Tang Hu. Tang San dalam hati khawatir. Saat ini kemampuan roh kelimanya baru saja melakukan tekanan berkelanjutan pada Tang Hu. Yang lain tidak merasakannya, tetapi hanya tekanan hamburan dari tombak emas di lengannya sudah cukup untuk menusuk orang biasa. Orang yang berlari keluar dari kerumunan adalah gadis muda Tian-Tian yang mengantarkan makanan untuk Tang San tadi malam. Melihatnya akan berlari ke jangkauan tombak emas, Tang San dengan cepat bergerak ke samping, tombak di tangannya menunjuk ke kejauhan. Kekuatan roh yang terakumulasi sejauh ini juga ditembakkan sekarang. Kilatan emas, langsung berubah menjadi sinar cahaya keemasan menghilang ke kejauhan. Seluruh tombak emas yang terkondensasi dari Kaisar Perak Biru menghilang dari pandangan dengan gelombang cahaya yang terdistorsi. Sementara lawan tertahan, Tang San juga tidak berencana menggunakan kemampuan roh kelimanya untuk menghancurkannya. Kalau tidak, dia bisa saja melepaskannya ketika Tang Hu terjebak di Spiderweb Restraint. Tombak emas itu, penuh dengan aura menakutkan, disebut Blue Silver Overload Spear. Kekuatan serangan Blue Silver Overload Spear sangat menakutkan di bawah pengaruh Blue Silver Domain, bahkan sampai di atas bombardir penuh dari kekuatan spiritual saat ini dari Purple Demon Eye Tang San. Diam, halaman depan Clear Sky School menjadi sunyi senyap. Tang San dan Tang Hu tidak bertengkar lama. Dari awal hingga akhir, itu sebenarnya hanya pelepasan beberapa kemampuan roh. Namun, kali ini cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Tang San, sebagai Raja Roh, hanya dengan mengandalkan 5 kemampuan rohnya telah membuat bahkan Kaisar Roh Tang Hu tidak dapat menggunakan kemampuan roh keenamnya, mengalahkannya secara menyeluruh. Saat ini siapapun dapat melihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tang San diakui sebagai Master Roh tipe kontrol, dan dalam situasi 1 lawan 1, Master Roh tipe kontrol memiliki keunggulan melawan Master Roh tipe serangan kekuatan. Tapi jangan lupa bahwa arwah Tang Hu adalah Clear Sky Hammer. Roh sekte dari sekte nomor 1 di bawah surga. Dan apa yang digunakan Tang San hanyalah roh yang belum pernah mereka dengar. Standar mengalahkan yang kuat dari posisi lemah, dan terlebih lagi melakukannya dengan cara yang menekan lawan hingga membuat mereka bahkan tidak bisa membalas. Tang San tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi pada saat yang sama juga pengalaman tempurnya yang berlimpah dan kemampuan perhitungan yang sangat akurat. Tang San perlahan berjalan maju, melangkah di depan wanita muda Tang Tian-Tian. Saat ini wajah Tang Tian-Tian sudah dipenuhi amarah. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Paman jahat, paman menyakiti ayahku. Mata Tang Tian-Tian dipenuhi dengan permusuhan. Tang San diam-diam menghela nafas. Anak yang dibesarkan di sekte ini benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu. Kembali ketika dia bertemu dengan 7 iblis Shrek lainnya, selain Ning Rongrong yang agak remaja, hampir semua orang memiliki cara berpikir yang sangat dewasa pada usia 12 atau 13 tahun. Tian-Tian, ini salah pamanmu. Maukah kamu minggir agar paman bisa merawat ayahmu?
Jika dia terlambat dirawat, ayahmu akan menderita. Aku tidak percaya padamu. Tang Tiantian merentangkan tangannya, masih menghalangi di depan ayahnya. Tiantian, minggir. Menahan rasa sakit, Tang Hu berteriak pelan. Meskipun dia telah kalah dalam kontes, yang paling tidak bisa dia tahan adalah dilindungi oleh putrinya. Kekuatan luar biasa di antara murid-murid generasi ketiga yang mengandalkan putrinya untuk perlindungan, dengan kebanggaannya yang luar biasa, bagaimana dia bisa menanggungnya. Tang Tiantian menoleh untuk melihat ayahnya. Melihat tatapan tajam ayahnya, dia kemudian dengan enggan melangkah ke samping. Tang San melambaikan tangan kanannya, menarik jaring laba-labanya. Tatapannya tidak berhenti lama pada Tang Hu. Saat menarik spiderweb restraint, dia mengandalkan kemampuan kontrolnya yang tidak masuk akal untuk menyerap racun yang mempengaruhi Tang Hu. Beralih untuk melihat di mana kelima tetua berdiri, tatapannya akhirnya tertuju pada tetua ketujuh. Saya tidak tahu apakah saya sekarang dapat memberikan tantangan kepada tetua ketujuh. Hanya kata-kata ini, tapi itu seperti telapak tangan yang berat menamparkan wajah tetua ketujuh. Sebagai orang luar, tampilan Tang San tidak diragukan lagi sangat kuat. Terutama karena kekuatannya saat ini membuat orang tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Pesannya sangat jelas, saya menghormati para tetua sekte, tetapi Anda menghina ibu saya, yang tidak dapat saya toleransi. Sejak Tang San mencapai halaman depan, melalui kontes selanjutnya dengan Tang Hu, dia telah menunjukkan terlalu banyak hal. Dan setiap hal yang dia perlihatkan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh para tetua Clear Sky School untuk mengubah ekspresinya. Domain Dewa Kematian, Domain Biru Perak, Roh Kembar, Kemampuan Roh Keempat tingkat 10.000 tahun. Dengan semua hal ini terkonsentrasi padanya, dia tampak luar biasa. 20 tahun, Raja Roh peringkat 59, dan masih memiliki semua jenis kemampuan yang hebat. Menggambarkan Tang San sebagai seorang jenius jelas sedikit kikir. Meskipun ini tidak dapat mengubah pendapat para tetua Clear Sky School tentang Tang Hao, mereka harus mengakui bahwa anak muda ini benar-benar memiliki modal untuk arogansi. Tentu saja, Tang San tidak merasa bahwa penampilannya adalah sesuatu yang sombong, tetapi pada kenyataannya, sebagai seorang jenius dari generasi muda, jiwa dari 7 iblis Shrek, pernah memimpin mereka ke Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Kejuaraan elit turnamen, dia sudah lama mengumpulkan aura seorang pemimpin. Itu adalah pengaruh yang tidak terlihat dari semua jenis pengalaman. Penatua ketujuh perlahan berjalan ke depan. Setiap langkahnya sangat tegas. Meskipun ekspresi wajahnya tenang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan setiap langkah, kakinya akan tenggelam 3 cun ke tanah. Bahkan, dia menginjak batu yang kokoh. Namun setiap langkah meninggalkan jejak yang sama, bahkan sampai pola di telapaknya tertinggal. Dalam kemurnian kekuatan, kedalaman kekuatan roh, dia membuktikan bahwa dia adalah tetua keluarga Tang yang tangguh. Tang San menarik napas dalam-dalam, kekuatan batin keterampilan surga misterius beredar dengan cepat di dalam dirinya seperti sungai besar. Dia mungkin tampak memenangkan pertempuran sebelumnya dengan sangat mudah, tetapi kenyataannya, apakah itu perhitungan yang tepat atau setiap kemampuan roh yang digunakan, mereka berdua menghabiskan banyak energi dan kekuatan batin. Tang Hu tidak mudah ditangani. Jika dia benar-benar membiarkannya menggunakan kemampuan roh keenamnya, Tang San harus menunjukkan lebih banyak hal. Kekalahan Tang Hu antara lain karena dia meremehkan Tang San. Perlahan berjalan di depan Tang San, tetua ketujuh tidak lagi sombong, dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Terlepas dari kemampuan roh apa yang digunakan, aku hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan rohku." Tang San tahu bahwa meskipun penatua ketujuh ini secara lahiriah tenang, dia sangat serius dengan kompetisi ini. Mengatakan dia hanya akan menggunakan kekuatan roh 30% jelas merupakan perhitungan yang juga mencakup konsumsi sebelumnya. Gunakan kekuatan roh 40%. Konsumsi saya mungkin kurang dari yang Anda bayangkan, saya juga akan menggunakan kemampuan tulang roh, saya tidak dapat memanfaatkan Anda. Dia masih memiliki tulang roh. Mata generasi ketiga sudah melebar. Apakah dia benar-benar manusia? Sebagai murid Clear Sky School yang terkait langsung, mereka telah melihat banyak kekuatan, tetapi ini masih pertama kalinya melihat seseorang yang spesial seperti Tang San. Alis tetua ketujuh sedikit berkedut. Tidak perlu, 30% sudah cukup. Tang San menggelengkan kepalanya. Akan lebih baik dengan 40%. Jika kamu merasa aku memanfaatkanmu,
maka biarkan aku memilih lokasi pertempuran, bagaimana? Alis tetua ketujuh sedikit berkerut. Baiklah, kamu pilih. Menjadi dua generasi seniornya, meskipun dia sebelumnya mengutuk Tang San, dia benar-benar ingin melawan Tang San. Bahkan jika Tang San mengajukan beberapa tuntutan yang berlebihan, dia masih akan setuju. Tang San sudah lama memikirkan tempat yang paling cocok untuk bertarung dengan tetua ketujuh ini. Jika bukan di gunung, dia pasti akan memilih hutan. Tapi lokasi Clear Sky School tidak. Karena itu, dia hanya bisa membuat pilihan lain. Mengangkat tangannya untuk menunjuk keluar sekte, Tang San berkata, "Di jembatan kabel besi." Dengan kata-kata ini, hal pertama yang dirasakan murid Clear Sky School adalah dia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Mereka mengerti bahwa jembatan kabel besi yang ditunjuk Tang San seharusnya adalah jembatan kabel besi yang menghubungkan ke puncak terakhir sekte, juga yang baru saja putus. Jembatan kabel besi ini tidak hanya digantung di ketinggian, tetapi juga diselimuti lapisan es yang dingin akibat suhu dan kelembapan. Tidak hanya sulit untuk menggunakan kekuatan di atasnya, tetapi sangat sulit bahkan untuk berdiri teguh. Hal pertama yang harus dipertimbangkan saat menggunakan kemampuan roh di tempat seperti ini bukanlah melukai musuh, melainkan keselamatan diri sendiri. Bahwa Tang San memilih medan pertempuran semacam ini untuk menantang tetua ketujuh yang akrab dengan jembatan kabel besi jelas karena kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Jika bukan karena sebelumnya dia menindas Tang Hu, mungkin setiap orang akan merasa dia sombong. Tapi sekarang tetua ketujuh sudah menyatakan dia hanya akan menggunakan 40% dari kekuatan rohnya untuk melawannya. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia benar-benar memiliki kesempatan. Tetua ketujuh, jika kontes ini adalah kekalahan saya akan segera meninggalkan sekolah langit cerah dan tidak pernah kembali. Jika Anda kalah, saya harap Anda dapat mencabut fitnah ibu saya sebelumnya, dan sekaligus menyetujui pengakuan saya terhadap leluhur dan klan saya, bagaimana caranya? Tentang itu, Tang San dengan jujur menghadapi tetua ketujuh, ekspresi di matanya jernih dan tulus. Penatua ketujuh mendengus dingin, jika kamu kalah, kamu tidak hanya tidak akan pernah kembali ke sekte, kamu juga harus mengembalikan semangat yang kamu warisi dari sekte. Kulit Tang San sedikit berubah. Tepat ketika dia hendak menjawab, Master Sekte Tang Xiao berbicara untuk pertama kalinya. Tetua ketujuh, dia hanya murid generasi ketiga. Menarik rohnya bukanlah sesuatu yang kamu dan dia bisa putuskan. Penatua ketujuh menatap Tang Xiao dengan dingin. Lalu apa yang kamu usulkan, Master Sekte? Tang Xiao berbicara dengan suara yang dalam. Darah Clear Sky School kami mengalir di nadinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh para tetua. Tang Xiao tidak berbicara sebelumnya, tetapi sekarang. Dan itu tepat. Meskipun para tetua dapat mencegahnya membiarkan Tang San mengenali leluhur dan klannya, sebagai penguasa sekte, tidak perlu meragukan otoritas Tang Xiao di sekte tersebut. Kelima tetua juga harus memberinya wajah. Penatua ketujuh merobek kepalanya untuk melihat penatua kedua, yang dengan tenang berkata, "Kami akan mematuhi kata-kata Master Sekte. Namun, jika Tang San benar-benar dapat mengalahkan tujuh tua, saya masih akan menambahkan 3 persyaratan tambahan. Tolong jangan khawatir, Master Sekte. 3 tuntutan saya dapat diajukan setelah dia mengenali leluhur dan klannya. Itu tidak akan berlebihan, semuanya untuk Sekte." Petik 2. Dengan karakter Tang Xiao, melihat tatapan tenang di mata tetua kedua, dia mengerti bahwa bahkan jika pendapat para tetua berbeda darinya, mereka semua masih akan mempertimbangkan sekte tersebut. Dia segera mengangguk, "Baiklah, kalau begitu, sebelum kontes, saya masih memiliki sesuatu untuk diumumkan." Saat dia berbicara, Tang Xiao mengeluarkan kotak hitam panjang yang dikirim Tang San dari alat rohnya, wajahnya rata seperti air. Tang Hao awalnya memisahkan dirinya dari sekte, dan terlebih lagi membawa 2 tulang roh besar sekte itu. Kali ini dia memerintahkan Tang San kembali untuk mengenali leluhur dan klannya, dan juga meminta Tang San membawa kembali 2 tulang roh ini. Saya pikir ini cukup untuk membuktikan penyesalannya. Kalau tidak, dia bisa sepenuhnya menyimpan kedua tulang roh itu. Saat dia berbicara, Tang Xiao perlahan membuka kotak hitam panjang di depannya. Fluktuasi kekuatan roh yang kaya menggenang, dan di dalam aura liar dan sombong, 2 tulang roh muncul di depan mata para tetua dan murid sekte. Melihat 2 tulang roh ini, para tetua agak tercengang, kemarahan yang semula terkandung di mata mereka berangsur-angsur memudar. Penatua kedua menghela nafas.
Bahkan jika dia memisahkan diri dari sekte, bagaimanapun juga, dia adalah putra dari ketua sekte lama. Sepertinya dia tidak melupakan sekte itu. Mengembalikan tulang roh bisa membuktikan banyak hal. Dalam keadaan biasa, tulang roh yang meninggalkan tubuh berarti kematian. Bahkan dengan kultivasi Tang Hao, para tetua mengerti bahwa munculnya dua tulang roh ini berarti bahwa Tang Hao setidaknya menjadi lumpuh, kekuatannya berkurang secara substansial. Meskipun para tetua sangat marah tentang masalah yang awalnya dibawa Tang Hao ke sekte, Tang Hao menyerang dan membunuh Paus tertinggi saat itu masih memberitahu semua orang tentang kekuatan sekte langit cerah. Bahkan ada banyak murid dari generasi muda yang menganggap Tang Hao sebagai idola mereka. Salah satu sekte kembar Douluo dari Clear Sky School, dia tanpa diragukan lagi adalah sosok yang menjulang tinggi di zaman sekarang. Tapi sekarang Tang Hao telah mengorbankan kekuatannya yang tangguh demi sekte tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Master Sekte bermata merah Tang Xiao, apa yang dilakukan Tang Hao sudah cukup untuk membuktikan ketulusannya. Tang Xiao melangkah maju dengan langkah besar, menyerahkan koper panjang itu kepada tetua kedua dengan kedua tangan. Kedua tulang roh ini adalah aset sekte yang paling berharga, aku akan menyerahkannya kepada para tetua. Setelah penerus sekte berikutnya Master telah diputuskan, atau mungkin ketika seorang murid telah memberikan kontribusi luar biasa untuk sekte, gunakan dua tulang roh ini sebagai hadiah. Penatua kedua mengangguk perlahan. Dia mengerti bahwa ini adalah Tang Xiao yang memberikan wajah para tetua. Kalau tidak, dengan senioritasnya sebagai master sekte, dia bisa saja mengambil dua tulang roh ini tanpa pertanyaan, bahkan sampai dia bisa segera menggabungkannya ke dalam tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Tatapan dua orang bertemu, tetua kedua menghela nafas ke dalam, lalu perlahan mengangguk ke Tang Xiao. Di permukaan tampaknya Tang Xiao menerima misi yang hampir mustahil atas nama Tang San, menantang tetua ketujuh menggunakan 40% kekuatan rohnya. Tetapi segera setelah dia melakukannya, dia menggunakan Tang Hao untuk mengembalikan dua tulang roh ini untuk membangun pengaruh bagi Tang San. Itu agar beberapa tetua menyetujui Tang San mengakui leluhur dan klannya. Dia telah memberikan wajah para tetua, dan para tetua secara alami akan mengembalikan buah prem dengan imbalan buah persik. Menyerahkan dua tulang roh kepada tetua kedua, juga setara dengan memberi mereka wewenang untuk memutuskan milik siapa mereka, tanpa terasa meningkatkan status para tetua di dalam sekte. Terlebih lagi, kekuatan mengejutkan yang ditampilkan Tang San dalam pertarungan sebelumnya dengan Tang Hu juga cukup untuk memenangkan hati para tetua ini. Setidaknya di antara murid sekte generasi ketiga saat ini, sama sekali tidak ada yang lebih menonjol daripada Tang San. Tang San dalam hati sudah dengan cepat menganalisis hasil dari semua yang terjadi di depannya. Tapi dia tentu saja tidak akan percaya bahwa tetua ketujuh akan mulai dengan lemah lembut dalam pertarungan nanti melawannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua sekte. Dia benar-benar tidak mau kalah dengan junior kecil seperti dia. Oleh karena itu dia masih akan melakukan upaya habis-habisan dalam pertempuran nanti. Jika dia membiarkan para tetua merasa bahwa kekuatannya hanya biasa-biasa saja, mungkin masih ada perubahan. Bibir tetua kedua berdengung di depan Tang Xiao, menggunakan teknik untuk mengompres suara menjadi string untuk mengatakan sesuatu kepada tetua ketujuh. Penatua ketujuh mengerutkan kening, tetapi dia masih mengangguk diam-diam. Tetua, silakan. Tang Xiao membuat gerakan mengundang, lalu memimpin untuk keluar dari sekte. Master sekte selalu memiliki posisi tertinggi di sekte tersebut. 100 atau lebih murid sekte dibawa keluar dari sekte oleh Tang Xiao dan saudara perempuannya dengan 5 tetua, mencapai sisi jurang. Melihat para tetua sekte di sekitarnya, sekali lagi melihat jurang di antara gunung-gunung yang dipenuhi awan dan kabut di depannya, Tang San mau tidak mau menjadi agak bodoh. Dalam kehidupan terakhirnya, ingatan terakhirnya hanya tentang pemandangan seperti ini. Itu sama-sama tebing curam, sama-sama dipaksa oleh para tetua kelantang. Perbedaannya adalah bahwa di kehidupan terakhirnya dia hanya bisa mati untuk membersihkan namanya, dan dalam kehidupan ini dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk memenangkan segalanya. Setidaknya, di dunia ini dia tidak akan mati lagi. Mengangkat kepalanya untuk melihat tetua ketujuh, Tang San menarik napas dalam-dalam, mengedarkan keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi. 8 meridian luar biasa yang tidak tersumbat membuat kecepatan pemulihan kekuatan batinnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun konsumsi sebelumnya tidak kecil, dia sudah pulih banyak dalam waktu singkat ini.
Penatua ketujuh juga hanya menatapnya, juga tanpa berbicara. Mengangkat tangannya untuk mengayunkan lengan baju yang lebar, angin kencang menyebar, segera menyebarkan awan dan kabut di depannya. Penatua ketujuh menendang dengan satu kaki, dan dia tampak melayang bergerak mendekati 50 meter sebelum mendarat di jembatan kabel besi. Jembatan kabel besi masih bergoyang tertiup angin saat dia mendarat. Tetua ketujuh diam-diam berdiri di sana seolah-olah tidak berbobot. Kedua tangan di belakang punggungnya, awan dan kabut berputar-putar di bawah kakinya, dia tampak seperti makhluk abadi. Menonton gerakan tetua ketujuh, Tang San tidak bisa menahan hatinya dari gemetar. Dia mengerti bahwa kekuatan penatua ketujuh ini mungkin lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Tanpa menunda-nunda, Tang San sama-sama melompat. Tanpa pamer, dia dengan tenang mendarat di jembatan kabel besi. Kaki meluncur, dia menarik lebih dekat ke penatua ketujuh, berhenti setelah jarak di antara mereka 30 meter. Es dingin di jembatan kabel besi di bawah kakinya tampaknya telah menjadi uluran tangan baginya. Penatua ketujuh, meninggalkan ruang di antara pegunungan adalah kerugian, bagaimana dengan itu? Kata Tang San. Penatua ketujuh mengangguk, juga tanpa berbicara lebih jauh. Dengan lambaian tangan kanannya, Clear Sky Hammer yang ukurannya hampir sama dengan yang dipanggil Tang Hu muncul entah dari mana di tangan kanannya. Perbedaannya adalah Clear Sky Hammer miliknya tidak memiliki pola apapun. Pupil mata Tang San berkontraksi hampir seketika. Kemunculan arwah tersebut disertai dengan munculnya cincin arwah. Kecuali seseorang hanya menggunakan tubuh roh itu sendiri seperti pada waktunya di kota pembantaian, tanpa menggunakan kemampuan apapun, cincin roh itu pasti akan muncul. Penatua ketujuh jelas tidak bermaksud untuk tidak menggunakan kemampuan roh, oleh karena itu, pada saat yang sama saat Clear Sky Hammer muncul, cincin rohnya juga muncul secara bersamaan. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. 9 cincin roh diam-diam berdiri diam di atas Clear Sky Hammer miliknya. Anehnya, cincin roh tidak tertarik untuk bergerak secara berirama, hanya diam-diam di Clear Sky Hammer. Cahaya redup yang mereka keluarkan bahkan menyapu awan dan kabut di sekitarnya dengan warna yang berbeda. Peringkat ketujuh tertua, gelar Fierce Yang. Suara berat tetua ketujuh mencapai telinga Tang San. Tang San tersenyum kecut di dalam. Bukankah dikatakan bahwa Clear Sky School hanya memiliki ayah dan pamannya untuk gelar Douluo? Kenapa tetua ketujuh ini secara tak terduga juga? Namun, dia segera menyadari kesalahannya. Clear Sky School menjadi satu sekte dengan dua Douluo dikatakan 20 tahun yang lalu. 20 tahun sudah cukup untuk banyak hal terjadi, tentu saja termasuk spirit Douluo berkultivasi ke judul Douluo. Sebenarnya, bagaimana Tang San bisa tahu bahwa Clear Sky School secara sukarela menyegel dirinya sendiri, hidup dalam pengasingan di puncak gunung ini, meskipun mereka tidak punya pilihan, itu masih merupakan aib besar bagi sekte tersebut. Sejak saat itu, di bawah advokasi Tang Xiao dengan dukungan para tetua, para murid sekolah langit cerah mulai berkultivasi dengan tekun. Setelah 20 tahun berlalu, dan murid generasi ketiga Clear Sky School masih belum mengambil alih dari generasi sebelumnya, tetapi semua orang di atas usia 30 masih memiliki kekuatan melebihi peringkat ke-50. Dan para murid dari generasi kedua seperti Master Sekte Tang Xiao telah secara komprehensif menembus peringkat ke-70. 5 tetua generasi pertama yang tersisa juga semuanya menjadi judul Douluo. Meskipun Clear Sky School tidak memiliki banyak orang, kekuatan yang mereka sembunyikan di gunung ini masih sangat menakutkan. Bagaimana mungkin gelar sekte nomor 1 di bawah surga sejak saat itu diwakili oleh satu sekte dengan kembaran Douluo? Jika lawannya adalah spirit Douluo, Tang San hampir pasti bisa mengalahkannya jika lawannya hanya menggunakan 40% kekuatan roh. Bahkan jika roh lawannya adalah Clear Sky Hammer yang tangguh, itu tidak akan ada bedanya. Namun, lawannya adalah judul Douluo. Bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan roh 40%, kekuatan rohnya masih akan mendekati Master Roh peringkat ke-70. Terlebih lagi ketika tetua ketujuh memiliki lebih banyak kemampuan roh daripada Tang Hu. Mungkin dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ke-8 atau ke-9-nya, tapi secara singkat menggunakan kemampuan roh ke-7 avatar Clear Sky seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan jika jembatan kabel besi ini adalah hasil dari pilihannya yang cermat, ketika menghadapi gelar Douluo dengan pengalaman tempur yang sangat banyak, Tang San tahu bahwa mengalahkannya sama sekali tidak akan mudah. Takut,
Penatua ketujuh tampak agak meremehkan Tang San. Tidak, aku sangat senang menantangmu, Fierce Yang Douluo. Tang San, Raja Roh Pertempuran tipe kontrol peringkat 59. Berdiri di jembatan kabel besi, Tang San dengan samar memberi hormat kepada tetua ketujuh. Pada saat yang sama saat dia memberi hormat, cahaya putih yang kaya sudah memancar dari tubuhnya, awan dan kabut di depannya berhamburan ke kedua sisi seolah dipotong oleh pisau tajam. Cahaya putih itu telah mencapai tetua ketujuh dalam sekejap. Itu adalah domain Dewa Kematian. Penatua ketujuh tersenyum tanpa tergesa-gesa dan mengangkat Clear Sky Hammer di tangannya dengan tegak. Cahaya hitam pekat menyelimuti tubuhnya, dan niat membunuh Tang San yang hampir material diblokir di luar cahaya hitam. Meskipun kekuatannya meningkat di bawah gerakan niat membunuhnya yang terburu-buru, itu tidak mempengaruhi tetua ketujuh. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa domain Dewa Kematian Tang San tidak efektif pada tetua ketujuh, tetapi domain Dewa Kematiannya masih jauh dari mampu mempengaruhi seseorang dari tingkat tetua ketujuh karena kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka. Saat kekuatannya meningkat, domain Dead God yang ditambahkan ke Clear Sky Hammer juga akan secara otomatis menguat. Setelah keterampilan surga misteriusnya dikultivasikan ke tingkat tertentu, dia secara alami bisa menahan tetua ketujuh. Pada saat yang sama dengan domain Dead God dirilis, cahaya biru juga menyebar secara bersamaan. Selanjutnya, Tang San melepaskan dua domain besarnya tanpa reservasi sedikitpun. Menghadapi gelar Douluo, jika dia masih menahan sesuatu, bukankah itu mengikuti jalan menuju malapetakannya sendiri? Semua orang di sisi jurang menyaksikan dengan tatapan tercengang saat Tang San sedikit membungkuk ke depan, pakaian putih di punggungnya langsung terkoyak, dan tulang roh eksternal 8 Spider Lens muncul. 8 Spider Lens yang sangat besar sepanjang 4 meter memanjang dari punggung Tang San. Di bawah efek ganda dari domain perak biru dan domain Dewa Kematian, seluruh 8 tombak laba-laba berkilauan dengan cahaya biru tua, dan pada saat yang sama, di dalam 8 tombak laba-laba, adalah inti emas dengan warna merah dan biru yang berputar berirama di sekitarnya, seolah-olah hidup. Dengan munculnya 8 Spider Lens, sikap Tang San yang mengesankan langsung mencapai puncaknya. Di bawah pengaruh tulang roh eksternal ini, semua fungsi tubuhnya telah disesuaikan dengan kondisi puncaknya. Garis-garis ototnya tampak jelas, tulang-tulang di seluruh tubuhnya menguatkan. Berdiri di jembatan kabel besi, seluruh tubuhnya memberi kesan kekuatan yang memancar ke sekelilingnya. Melihat 8 laba-laba lens Tang San, tetua ketujuh juga tampak terganggu sejenak. Dia tentu saja melihat itu adalah tulang roh, tapi dia tidak bisa melihatnya sebagai tulang roh eksternal yang matang hanya dalam sekejap. Di samping, Tang Xiao dan 4 tetua lainnya melihatnya dengan jelas. Mereka berada di belakang Tang San dan melihat seluruh proses kemunculan 8 tombak laba-laba, serta fluktuasi kekuatan roh. Penatua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tang Xiao yang tenang. Apakah Master Sekte sudah tahu Tang San memiliki tulang roh eksternal? Tang Xiao perlahan mengangguk. Ini adalah salah satu dari 3 tulang rohnya. 3. Wajah tetua kedua menunjukkan senyum masam. Sejak kapan tulang roh menjadi begitu melimpah? Tidak heran dia tidak menggunakan tulang roh sekte. Tang Yuehua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. Dari 3 tulang roh yang dimiliki Tang San, selain 1 yang ditinggalkan ibunya untuknya, dia memperoleh 2 lainnya dengan kekuatannya sendiri. Tulang roh luar yang kamu lihat, dia tangkap saat membunuh setan berwajah manusia 1000 tahun. Laba-laba ketika dia berusia 20 tahun. Pada saat itu dia melewatkan 1 level untuk mendapatkan cincin roh. Tulang roh lainnya adalah penghargaan yang dia terima ketika dia memimpin rekan-rekannya untuk memaksakan jalan mereka menuju kemenangan di turnamen Elite Academy Master Roh tingkat lanjut kontinental melawan tim Spirit Hall. Anak ini jenius, dan bukan hanya dalam hal kekuatan. Dia bahkan lebih memiliki pikiran yang tidak dapat diukur oleh orang biasa. Dia sudah lama melampaui saudara kedua pada usia yang sama dalam semua hal, baik itu Heaven Door Empire atau Seven Treasure Glaze Teleschool. Mereka keduanya sudah mengulurkan cabang zaitun kepadanya, tetapi anak ini tidak pernah menerimanya. Tang Xiao berbicara jauh lebih pendek daripada adik perempuannya. Dalam 10 tahun, pahlawan 1 generasi. Penatua kedua tidak angkat bicara, tetapi apakah dia atau 3 tetua lainnya di sisinya, sekarang menatap Tang San dengan mata yang agak lebih lembut. Di jembatan kabel besi, tetua ketujuh tidak merasa cemas menyaksikan Tang San melepaskan tulang roh eksternal.
Dia menunggu Tang San untuk mengambil inisiatif. Dengan celah kekuatan yang begitu lebar, jika dia masih memimpin untuk menyerang lebih dulu, akan agak sulit untuk dibicarakan. Ketika tetua kedua berbicara dengannya sebelumnya, dia juga menyuruhnya untuk memulai dengan lembut. Penatua ketujuh juga telah memutuskan untuk terlebih dahulu menekan Tang San dalam segala hal, lalu akhirnya mengakuinya sebagai seri. Bahkan jika dia sangat membenci Tang Hao karena rasa sakit lama karena berkabung seorang putra, dia juga mengerti bahwa musuh yang menyebabkan kematian putranya adalah Spirit Hall. Terlebih lagi, kekuatan yang telah digunakan Tang San telah membuktikan nilainya bagi sekte tersebut. Sebagai sesepuh sekte, dia secara alami akan mempertimbangkan sekte tersebut. Hati-hati, Tang San berteriak, lalu akhirnya pindah. Apa yang muncul di tangannya bukanlah 5 cincin roh kaisar perak biru, melainkan palu langit cerah tanpa cincin roh. Bahkan jika Clear Sky Hammer yang panjang Ci agak kurang bahkan. Jika dibandingkan dengan anak-anak generasi keempat yang baru saja mulai berkultivasi, karena tetua ketujuh melihat tindakan Tang San, dia tidak bisa menahan kulitnya agar tidak berubah sedikit. Clear Sky Hammer berayun tinggi ke langit, tetapi targetnya bukanlah tetua ketujuh, melainkan jembatan kabel besi di bawah kaki Tang San. Bahkan jika tetua ketujuh bahkan lebih kuat, dia masih tidak akan punya cukup waktu untuk menghentikan gerakan Tang San dalam keadaan seperti ini. Penatua ketujuh bereaksi sangat cepat, kedua kaki menendang jembatan kabel besi, dia melonjak keluar, Clear Sky Hammer di tangannya menyerang langsung ke kepala Tang San. Menyerang apa yang harus diselamatkan musuh. Tapi bagaimana bisa tetua ketujuh tahu bahwa Clear Sky Hammer Tang San yang diayunkan hanyalah tipuan, untuk memaksa tetua ketujuh bertindak lebih dulu. Clear Sky Hammer yang menyerang ke bawah menghilang menjadi apa-apa. Tang San menggunakan Ghost Perplexing Shadow Track, sosoknya melesat ke depan dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi ilusi dalam sepersekian detik. Meskipun Domain Dead God tidak dapat mempengaruhi tetua ketujuh, itu masih memotong tekanan besar dari tetua ketujuh yang jatuh dari langit seperti pisau tajam. Sosok seperti Fata Morgana Tang San tidak dapat ditangkap oleh mata tetua ketujuh, melintas di depan tetua ketujuh dengan kecepatan yang membingungkan. Serangannya segera jatuh di udara kosong. Sejak mendapatkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, itu telah menebus kurangnya kecepatan di jalur membingungkan bayangan hantu Tang San. Jika itu di tanah yang datar, mungkin tetua ketujuh bisa menggunakan kekuatan penuhnya, memberinya banyak pilihan. Tapi jembatan kabel besi ini adalah pengekangan yang cukup besar padanya. Step in di jembatan kabel besi, tetua ketujuh mendengus dingin, cincin roh ketiganya tiba-tiba berkedip. Lapisan cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia tumbuh lebih tinggi. Otot-otot tubuhnya yang semula tinggi dan kurus dengan cepat membengkak, dan bahkan Clear Sky Hammer di tangannya menjadi sangat besar. Berputar dalam sekejap, Clear Sky Hammer sudah melayang dalam ayunan, palu menempel di dekat jembatan kabel besi dan meluncur ke depan dalam sekejap, mengejar langsung ke Tang San. Pengalaman tempur tetua ketujuh sangat banyak. Di sini, di jembatan kabel besi, jika Tang San terpaksa meninggalkan kabel besi, dia tidak akan bisa menggunakan teknik gerakannya. Selama dia berada di udara, mengandalkan kemampuan roh tetua ketujuh yang tangguh, bagaimana dia tidak bisa menang dalam satu serangan. Tang San memutar kabel besi, berbalik. Melihat Clear Sky Hammer yang sangat besar itu bersiul ke arahnya, dia tahu bahwa langkah selanjutnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia temui dengan kaku. Bahkan jika itu hanya ketika menggunakan kekuatan roh 40%, tetua ketujuh masih jauh lebih kuat daripada dia yang baru saja kelelahan. Saat ini, pikirannya tidak bisa menahan untuk memainkan adegan dari waktunya di Jalan Neraka. Ketika di Jalan Neraka, bukankah dia juga menggunakan metode yang sama untuk menyerang ular yang berkepala 10 itu? Metode ular yang berkepala 10 segera muncul di benak Tang San. Di atas tebing, penonton Clear Sky School melihat pemandangan yang mengejutkan. Mengenakan senyum anggun, Tang San tiba-tiba melompat ke jurang di antara dua gunung.